Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Roya Kudsiah dengan NIM 200600014. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknologi YBSI. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia. Apa itu multimedia, ya, pengertian multimedia, sejarah multimedia, serta elemen-elemen penting dalam suatu multimedia, serta bidang apa saja, pekerjaan dalam bidang apa saja yang digeluti oleh multimedia ini, ya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi multimedia terlebih dahulu. Jadi, multimedia ini merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama itu dari kata multi dan dari kata media, ya. Nah, multi ini merupakan atau memiliki arti banyak, sedangkan media merupakan sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan informasi atau sesuatu, atau bisa dibilang juga media ini merupakan perantaranya, ya. Nah, untuk selanjutnya itu pengertian atau definisi multimedia menurut istilah. Nah, jadi multimedia ini merupakan media teknologi dengan sistem integrasi antara suara, teks, animasi, audio, dan video dengan perangkat dan koneksi, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berkomunikasi, bersosialisasi, dan berkarya. Jadi melalui multimedia ini pengguna itu dapat berkomunikasi, bersosialisasi, sampai berkarya, ya, melewati video, audio, dan animasi. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai sejarah multimedia. Bagaimana sih awal mula multimedia itu ada, ya? Nah, jadi seperti ini teman-teman, sejarah multimedia. Nah, sebetulnya istilah multimedia ini berasal dari teater, bukan komputer. Nah, jadi teater ini merupakan pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium, seringkali disebut pertunjukan multimedia. Nah, selanjutnya sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an, ya, teman-teman, dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1997 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection dan Video Adapter Card bagi PS2. Nah, sejak permulaan tersebut, hampir setiap pemasok perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia. Pada tahun 1994 diperkirakan akan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Mulai dari 1980-an, ya, adanya multimedia ini hingga sekarang. Bahkan multimedia ini saat ini berkembang sangat pesat sekali, ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan multimedia dari dulu sampai sekarang, atau bisa dibilang perbedaan multimedia dulu dan sekarang, ya. Nah, jadi multimedia waktu dulu itu hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, ya, tentunya gambar diam, teks, gambar, gerakan video, dan gambar gerakan atau animasi, dan konsumsi indera pendengaran atau audio. Sedangkan sekarang itu multimedia itu gerak dalam film 3D, virtual reality, augmented reality, bahkan masuknya unsur bau dalam multimedia untuk yang saat ini, ya. Selanjutnya itu elemen penting dalam multimedia. Jadi apa saja sih elemen penting yang ada dalam multimedia ini? Nah, dalam buku Information Technology in Business dijelaskan bahwa ada 6 elemen penting dalam multimedia, yaitu yang pertama ada teks, yang selanjutnya foto, yang ketiga audio, yang keempat video, yang kelima animasi, yang keenam itu virtual reality. Keenam elemen ini merupakan elemen penting dalam suatu multimedia. Nah, selanjutnya terdapat 3 jenis multimedia, yaitu jadi multimedia itu ada 3 jenis. Yang pertama, multimedia linear. Nah, multimedia linear ini merupakan jenis multimedia yang bergerak secara sekuensial dari awal sampai akhir. Contohnya ada presentasi slide dan video. Seperti
Contohnya ini ya, apa yang sedang saya lakukan ini merupakan contoh dari multimedia linear berbentuk video. Yang selanjutnya itu multimedia non-linear. Nah, multimedia ini adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna untuk memilih jalur atau urutan yang berbeda dalam pengalaman multimedia. Contohnya adalah permainan dan website interaktif. Untuk yang ketiga, jenis multimedia ini merupakan multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten yang disajikan, sehingga membuat pengalaman multimedia jadi lebih menyenangkan dan menarik. Contohnya adalah game interaktif dan aplikasi edukasi. Jadi multimedia ini membuat pengguna menjadi lebih menyenangkan dan menarik lagi ya. Apa yang disajikan oleh multimedia ini tentunya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa keuntungan menggunakan multimedia. Tentunya banyak sekali ya, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, yang pertama itu meningkatkan daya tarik. Multimedia ini dapat membantu meningkatkan daya tarik dari sebuah presentasi atau produk. Tentunya ya, pasti dengan multimedia ini dapat menarik dengan fitur-fiturnya. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman. Dengan menggunakan multimedia, informasi dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat memahami dengan lebih baik. Pastinya karena dengan multimedia ini seperti yang tadi memiliki daya tarik, pasti akan menarik juga bagi pengguna multimedia ini. Lalu yang selanjutnya itu lebih efektif. Nah, penggunaan multimedia dapat membuat informasi lebih mudah diingat dan diingat kembali, sehingga menjadi lebih efektif dalam penyampaian informasi. Jadi informasi ini dapat tersampaikan dengan baik ya. Nah, yang keempat itu lebih fleksibel. Multimedia dapat diakses di berbagai platform dan perangkat, sehingga lebih fleksibel dan mudah digunakan. Yang selanjutnya itu meningkatkan keterlibatan. Jadi multimedia ini dapat terlibat secara aktif dengan pengguna multimedia interaktif, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih menyenangkan lagi. Tentunya sudah dijelaskan tadi bahwa multimedia ini membuat pengguna itu lebih menyenangkan serta menarik perhatian pengguna tentunya. Nah, untuk yang selanjutnya itu contoh aplikasi multimedia apa saja nih yang ada di multimedia ini. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi multimedia. Jadi, komunikasi multimedia ini merupakan jenis yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena fungsi utama dari jenis multimedia ini adalah sebagai media untuk mempublikasikan sebagai berbagai informasi penting agar dapat dijangkau oleh semua orang. Tentunya ya. Nah, apa saja? Contohnya itu adalah internet, ada musik, ada radio, televisi, dan juga ada game ya, atau hiburan lah ya, bisa itu. Nah, jadi dengan menggunakan multimedia ini kita itu dapat berkomunikasi, berbagi informasi, serta menerima informasi juga ya, melalui media komunikasi ini, multimedia komunikasi, mohon maaf. Nah, selanjutnya ada produksi konten multimedia. Nah, jadi jenis multimedia ini merupakan jenis multimedia yang menggunakan beberapa komponen yang berbeda, seperti teks, animasi, audio, video, dan gambar yang digabungkan untuk menghasilkan produk konten multimedia. Nah, contohnya apa saja? Contohnya adalah musik ya. Jadi musik ini dapat menjadi produksi konten multimedia. Yang selanjutnya itu ada hiburan, lalu ada game juga tentunya ya. Jadi saya hanya menyebutkan beberapa contoh saja, mungkin masih banyak contoh lainnya. Nah, sekarang nih pekerjaan di bidang multimedia. Jadi apa saja sih pekerjaan dalam bidang multimedia ini? Tentunya banyak sekali ya, namun di sini saya akan hanya memberikan beberapa contoh saja. Yang pertama itu ada interaktif media designer media interaktif nih. Nah, ini merupakan bidang pekerjaan yang menciptakan tampilan dan nuansa keseluruhan dari berbagai produk komunikasi interaktif dengan menggunakan teks, data, grafik, suara, animasi, efek-efek visual, dan lainnya. Yang kedua ada web designer.
Nah, bagi seseorang IT ini tentunya ya. Nah, web designer ini merupakan sebuah profesi yang handal dalam desain dan programming web. Kemampuan desain berperan untuk membuat antarmuka dan tampilan website, sedangkan programming untuk sistem website atau alur kerja suatu website. Untuk selanjutnya itu ada ilustrator ya. Nah, merupakan seseorang yang memiliki profesi dalam mendesain ilustrasi berupa gambar visual dengan menggunakan unsur seni desain dan kreativitas. Nah, untuk selanjutnya ini ada animator. Nah, animator ini merupakan seseorang yang bekerja dengan membuat animasi dan dan beberapa objek karakter berupa kartun, anime, tokoh game, animasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ini ada office administrator. Nah, merupakan profesi admin perkantoran, juga dimudahkan dengan adanya software multimedia. Sebut saja software Office yang berguna untuk mengolah data-data perusahaan. Nah, jadi ini untuk sebuah perusahaan pun multimedia ini sangat dibutuhkan ya di dalam software multimedianya, atau bisa dibilang sebagai software Office untuk data-data perusahaan itu ya. Nah, untuk kesimpulannya mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi, jadi kesimpulannya ini, multimedia adalah teknologi yang menggabungkan beberapa bentuk konten seperti teks, audio, video, animasi, dan gambaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif, yang menandakan jika teknologi dapat digunakan dan berperan sangat penting dalam penerapan sistem pembelajaran, tentu saja ya. Apalagi pada saat ini sangat banyak sekali yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Nah, saat ini multimedia telah menjadi semakin canggih dengan adanya teknologi seperti realitas virtual dan augmented reality yang memungkinkan pengguna untuk mengalami konten multimedia secara langsung dan menyatu dengan dunia nyata. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, diharapkan multimedia akan terus menjadi salah satu teknologi yang menjadi andalan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan hiburan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.